langsung dikasih tanjakan. Nih, itu si bocil sudah sampai sana itu ya. Di ini treknya ini memang terus nanjak ya. Terus ini vegetasi hutannya ini masih lebat, teman-teman. Enak ini. Kita naik ke Gunung Gajah Mungkur ya. Tingginya itu kurang lebih sekitar 1080 berapa gitu loh ya. Oke, teman-teman. Sekian dulu. Kita lanjutkan dulu perjalanan kita ya. Oke, seperti ini ya. Vegetasi hutan yang ada di Dusun Telogo ya, Kuncerwesi, Ngoro, Mojokerto ya. Jadi kita sudah hampir sampai di pos 1 pendakian Gunung Penanggungan dan juga Gunung Gajah Mungkur via Telogo ya. Nah, seperti ini. Ini kita sudah sampai nih. Dan ini ada shelter ya. Terus ini ada gaburannya ya. Seperti ini. Welcome Penanggungan pos 1. Setelah dari pos 1 nanti ada percabangan. Kalau kita ke kiri itu langsung ke puncak jalur ekstrim. Terus kalau kita ke kanan itu kita ke jalur Gunung Gajah Mungkur, teman-teman. Jadi setelah melewati pos 1 ini jalannya ini sudah agak enak. Dan untuk trek berikutnya atau selanjutnya itu kita akan berada di pos 2 dan juga menuju ke Candi Wayang, teman-teman. Terdapat persimpangan di jalur pendakian Gunung Penanggungan via Telogo ini. Kalau lurus kita menuju ke Candi Wayang atau pos 2, kali ini kita akan mengambil arah kanan ya, yaitu menuju ke Candi Kerajaan supaya lebih cepat sampai di puncak Gunung Gajah Mungkur. Seperti ini ya. Ini kita akan menuju ke Candi Kerajaan, teman-teman. Di jalur pendakian Gunung Gajah Mungkur di tengah hutan ini kita mendapati sebuah makam kuno ya. Jadi kita akan mencoba melihat mendekat ya. Assalamualaikum warahmatullahi kubur. Jadi ini adalah makam kuno yang masih dikeramatkan oleh masyarakat ya, karena dikasih kain putih ya. Di sini ada pohon pete ini. Jadi kemungkinan beliau ini entah siapa ya, kemungkinan beliau ini adalah orang yang berjasa dalam pembangunan atau berdirinya desa yang ada di lereng Gunung Gajah Mungkur. Karena melihat kain yang ada di area batu nisan, kan makam ini adalah salah satu makam keramat yang ada di lereng Gunung Gajah Mungkur ini. Seperti ini jalur pendakian menuju ke Candi Kerajaan ya, yang ada di lereng Gunung Gajah Mungkur, teman-teman. Nah, di depan kita itu adalah Gunung Pawitra ya, teman-teman, Gunung Penanggungan. Sangat luar biasa sekali. Ayo. Penanggungan. Ngapain? Ya. Kecil. Menuju ke Candi Kerajaan. Jadi untuk menuju ke Candi Kerajaan atau juga Gajah Mungkur, teman-teman, kita melewati tanjakan seperti ini ya.
Itu adalah Gunung Penanggungan ya teman-teman. Jadi kita akan menuju ke Gunung Gajah Mungkur. Jadi kita tadi ada ada persimpangan ya menuju ke Candi Wayang dan juga Candi Kerajaan. Kita ambil yang Candi Kerajaan teman-teman. Loh, ternyata ini kok kalau dilihat bentuknya teman-teman, ini kemungkinan ini adalah batu andesit penyusun bangunan kuno teman-teman. Nah, seperti ini ya, ini berada di jalur pendakian Gunung Gajah Mungkur teman-teman. Nah, kalau dari bentuknya ya, ini berbentuk kotak-kotak ya. Jadi ini kemungkinan batu andesit ya yang dipergunakan sebagai penyusun bangunan kuno atau tangga kuno, atau juga bisa jadi ini adalah sebuah candi kuno. Tak jauh dari susunan batu andesit yang ada di bawah ya, ternyata di sini juga terdapat susunan batu andesit kuno juga ya. Ini berbentuk kotak-kotak ini. Kemungkinan ini memang batu andesit menyusun sebuah bangunan kuno. Bisa juga tangga kuno atau juga pundan berundak atau juga sebuah candi. Dan setelah kita melewati sisa batuan andesit kuno yang ada di situ tadi ya teman-teman, ternyata di atasnya sedikit ini kita juga menemui batu balok candi nih kemungkinan teman-teman. Entah ini in situ atau juga entah dari bagian yang mana, tapi yang jelas ini kemungkinan adalah salah satu bahan penyusun sebuah candi atau juga bisa juga tangga-tangga kuno yang memang di situs yang ada di area Gunung Penanggungan ini sangat banyak sekali teman-teman ya. Oh, ini juga teman-teman, ini juga ada batu-batu balok candi nih. Oh, ini juga ya banyak sekali teman-teman. Ini batu balok candi semua ini. Seperti itu di depan kita ya. Banyak sekali sisa-sisa batu andesit penyusun sebuah bangunan kuno teman-teman. Seperti ini ya. Ini berada di jalur pendakian Gunung Gajah Mungkur. Luar biasa ini teman-teman. Kita berada di sebuah kayak masuk ke sebuah istana gitu teman-teman. Ini banyak sekali ya kita temui. Pakai ya bu ya, pakai bu. Ini banyak sekali ya kita temui strukturan dari batu andesit kuno teman-teman ya, seperti ini. Dan kita ini melewati tangga yang terbuat dari batu andesit kuno teman-teman, seperti ini. Oh, licin nih, seperti ini teman-teman. Kalau dilihat ya, seperti ini. Mirip sebuah pundan berundak atau candi teman-teman. Nah, mungkin memang di area sini masih tersimpan atau tersembunyi sebuah situs kuno. Setelah melewati kayak apa ya, vegetasi hutan yang agak lebat teman-teman, di depan kita ini banyak sekali menyimpan batu andesit kuno ya. Dan yang lebih mengejutkan lagi ya, di depan kita itu adalah sebuah candi teman-teman. Nah, oke. Dan ini adalah Candi Kerajaan. Kita sudah berada di Candi Kerajaan teman-teman. Salah satu candi yang sangat luar biasa sekali nih. Kita coba naik ke atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini ada logo seperti apa ya? Kayak entah ini Surya Mojopahit atau logo-logo yang lainnya atau simbol-simbol yang lainnya teman-teman. Jadi kita mencoba naik ke Candi Kerajaan teman-teman. Luar biasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di ini ada segitiga tumpal teman-teman. Kemungkinan ini memang ditata ulang karena sempat tertimbun teman-teman ya. Kita sudah berada di Candi Kerajaan teman-teman. Seperti ini. Di atas itu terdapat relief teman-teman.
Ini segitiga tumpal melambangkan alam surgawi, terus tapak darah yang menunjukkan penolak bala. Segitiga tumpal ya. Assalamualaikum. Jadi ini menyerupai sebuah punden berundak, teman-teman. Dan di sini terdapat relief seperti ini. Di sini juga ada relief, memang reliefnya ini hilang ya. Mungkin memang sudah tertimbun tanah. Di atas ini adalah tempat persajian atau altar pengajian. Ini altarnya ya, teman-teman. Seperti ini candi kerajaan yang ada di lereng gunung Gajah Mungkur ya, teman-teman. Setelah melewati candi kerajaan, jadi di sini terdapat arah untuk menuju ke puncak Gajah Mungkur ya, atau juga puncak Watu Jolang. Jadi kita akan melewati trek seperti ini, teman-teman, untuk menuju ke puncak Gunung Gajah Mungkur ya. Seperti ini. Vegetasinya lumayan rapat, teman-teman. Dan di sini masih terdapat sisa-sisa bangunan apa ya, batu-batu andesit menyusun sebuah candi ya, seperti yang ada di depan kita itu. Seperti ini ya jalur pendakian dari candi kerajaan menuju ke puncak Gunung Gajah Mungkur ya. Nah, kita melewati jalur setapak ya, ini masih terlihat jelas bahwasanya di sini adalah ada jalur ya. Nah, seperti ini. Ini adalah jalur pendakian Gunung Gajah Mungkur ya, via Tlogo, Kunjurwesi, Mojokerto ya. Ini tadi kita melewati candi kerajaan, terus kita ambil arah barat menuju ke puncak Gunung Gajah Mungkur, teman-teman. Kita menemui sisa-sisa peninggalan kuno di jalur pendakian Gunung Gajah Mungkur via Tlogo ya, berupa batu andesit menyusun sebuah candi atau juga bangunan kuno ya, seperti itu. Dan ini teman-teman, ini batu yang sangat unik ini kayaknya. Ini batunya ini mirip seperti lesung ya, dan di area-area sini tuh masih banyak sekali tersisa sisa-sisa dari batu andesit. Sepertinya di depan kita itu adalah Gunung Bekel ya, teman-teman. Dan di sini, oh ini ternyata ini jalur salah satu jalur pendakian puncak Gajah Mungkur ya, tapi yang melewati Candi Wayang, teman-teman. Di sini ternyata ada batu andesit menyusun sebuah candi ya, teman-teman. Dan ini baru saja dibersihkan, teman-teman. Dan untuk menuju puncak Gajah Mungkur, kita menuju ke arah sana ya, teman-teman. Seperti ini, kita jalur menuju ke puncak Gajah Mungkur. Untuk menuju ke Candi Gajah ya, teman-teman. Ini di depan kita itu adalah Gunung Penanggungan ya. Ini sudah dibersihkan tadi oleh petugas dari PJT Tlogo, teman-teman. Jadi ini jalannya sudah enak ya, sudah bersih, luar biasa sekali PJT Tlogo ini. Dan di sini adalah akses menuju ke Candi Gajah, teman-teman. Seperti ini sisa-sisa batu andesit menyusun sebuah candi atau bangunan suci yang ada di jalur pendakian Gunung Gajah Mungkur via Tlogo, teman-teman. Dan bahwasanya kita mendapatkan informasi bahwasanya di gundukan tanah itu adalah sebuah candi, teman-teman.
Jadi kita mencoba melihat ya, mungkin kita bisa melihat strukturan atau sisa-sisa peninggalan atau sisa-sisa batu andesit. Nah itu teman-teman, ini adalah bukti bahwasanya tempat ini adalah sebuah candi teman-teman ya. Nah ini seperti ini. Ini adalah batu andesit menyusun sebuah candi. Jadi kemungkinan gundukan tanah ini adalah sebuah candi yang masih tertutup oleh tanah. Setelah melewati jalur pendakian ya, tadi ada persimpangan untuk menuju ke Candi Gajah, dan kita sudah sampai di Candi Gajah tersebut teman-teman. Dan ini tepat berada di lereng Gunung Penanggungan. Seperti yang terlihat di depan kita itu adalah Gunung Penanggungan teman-teman. Jadi kita melewati jalur yang sudah dibersihkan oleh pihak pengelola dari PIJT Telogo ini teman-teman. Dan ini adalah salah satu candi yang sangat luar biasa sekali teman-teman, yaitu Candi Gajah ya. Dimana candi ini tuh diukir, dipahat atau ya sejenisnya dari kemungkinan dari batu yang utuh, batu besar yang utuh, kemudian dipahat di apa ya, kayak ambang gapura ini bereliefkan gajah teman-teman, seperti ini. Ini adalah gajahnya ya. Terus ini ada anak tangga, dan di atas itu adalah sebuah altar persajian. Kita sudah hampir sampai di puncak Gunung Gajah Mungkur ya teman-teman. Di sini nih salah satu anak Gunung Penanggungan teman-teman. Jadi untuk puncak Gajah Mungkur sendiri ini ketinggiannya itu kurang lebih sekitar 1084 mdpl ya teman-teman. Nah di situ ada tulisannya ya, puncak Gajah Mungkur teman-teman. Terus di situ adalah puncaknya ya. Dan di sana juga ada sebuah situs jalan menuju ke Candi Dharma Wangsa ya. Oke, kita akan menuju ke bendera yang menunjukkan bahwasanya itu adalah puncak dari Gunung Gajah Mungkur teman-teman. Ini adalah puncaknya Gunung Penanggungan, Gunung Bekel. Ada tulisannya apa ini ya, terbalik. Puncak Gajah Mungkur via Telogo. Seperti ini. Ini adalah puncak dari Gunung Gajah Mungkur.